Di sini saya akan menjelaskan mengenai enzim amilase. Pertama, apa peranan enzim amilase pada tubuh manusia? Yang kedua, sesuai dengan teori apakah enzim amilase? Yang ketiga, apa produk yang dihasilkan oleh enzim amilase? Baiklah, kita mulai yang pertama. Apa enzim amilase itu? Enzim amilase adalah enzim pencernaan yang berfungsi untuk memecah karbohidrat kompleks atau yang disebut dengan pati menjadi karbohidrat sederhana atau glukosa. Proses pemecahan karbohidrat oleh amilase bertujuan agar nutrisi dari makanan dapat diserap ke dalam darah dan digunakan tubuh. Enzim amilase diproduksi di kelenjar ludah, pankreas, dan usus kecil. Amilase sesuai dengan teori Luke and Kay, di mana teori kunci dan gembok menjelaskan bahwa enzim amilase memecah pati menjadi maltosa dengan cara mengikat substrat pati yang berbentuk komplementer dengan situs aktif enzim amilase. Enzim diibaratkan seperti gembok, sedangkan substrat atau pati diibaratkan sebagai kunci. Enzim hanya bekerja untuk satu jenis substratnya yang akan berikatan pada sisi aktif enzimnya. Saat enzim amilase bersatu dengan substrat pati, akan terjadi proses hidrolisis yang menghasilkan molekul yang lebih sederhana, seperti glukosa, maltosa, dan dextrin. Di proses hidrolisis pati, molekul pati pecah menjadi unit-unit rantaian glukosa yang lebih pendek, yaitu dextrin. Dextrin akan dipecah menjadi maltosa, dan maltosa akan dipecah menjadi glukosa. Enzim amilase bekerja dengan memecah karbohidrat atau zat pati menjadi gula atau glukosa. Proses kerja enzim amilase adalah sebagai berikut. Saat mengunyah makanan yang mengandung karbohidrat, kelenjar ludah akan menghasilkan enzim amilase. Enzim amilase yang dihasilkan dari kelenjar ludah disebut amilase pitialin. Ketika makanan masuk ke saluran cerna, usus halus akan menghasilkan enzim amilase dari pankreas untuk mencernanya. Enzim amilase yang dihasilkan dari pankreas disebut amilase pankreas. Enzim amilase memecah karbohidrat menjadi gula sehingga nutrisi yang berasal dari makanan dapat diserap ke dalam aliran darah. Yang terakhir, glukosa yang sudah diserap ke dalam aliran darah akan digunakan tubuh untuk menunjang fungsi-fungsi sel.